Contoh isu lingkungan adalah perubahan iklim. Perubahan iklim berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Ayat 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan perubahan komponen atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah. Sedangkan menurut PBB, perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui siklus matahari. Namun, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Sedangkan NASA menjelaskan bahwa perubahan iklim adalah perubahan cuaca yang biasa terjadi di suatu tempat. Misal, perubahan curah hujan bias dalam setahun. Perubahan iklim juga merupakan perubahan iklim bumi. Contohnya perubahan suhu pada bumi. Penyebab perubahan iklim diantara lain ada 1. Penciptaan energi, menghasilkan listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam adalah salah satu penyebab utama emisi global. Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari bahan bakar fosil, hanya sekitar seperempatnya yang berasal dari angin, matahari, dan sumber terbarukan lainnya. Yang kedua, bara manufaktur. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi. Sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas. Yang ketiga, menebang hutan. Menebangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan atau untuk alasan lain menyebabkan emisi. Ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. Yang keempat, menggunakan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat merupakan penyebab terbesar, tetapi emisi dari kapal dan pesawat terus bertambah. Yang kelima, memproduksi makanan. Produksi makanan membutuhkan energi untuk menjalankan peralatan pertanian atau kapal penangkap ikan, biasanya dengan bahan bakar fosil. Budidaya tanaman juga menyebabkan emisi, seperti dengan menggunakan pupuk dan pupuk kandang. Ternak menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat, dan emisi juga bisa berasal dari pengemasan dan distribusi makanan. Yang keenam, memasok listrik. Bangunan secara global, bangunan perumahan, dan komersial mengonsumsi lebih dari setengah listrik yang dihasilkan di dunia. Saat bangunan itu terus menggunakan batu bara, minyak, dan gas alam untuk memanaskan dan mendinginkan suhu, mereka menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Yang ketujuh, mengonsumsi berlebihan. Rumah, penggunaan listrik, cara bepergian, makanan, dan sampah semuanya berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Begitu juga dengan konsumsi barang seperti pakaian, peralatan, elektronik, dan plastik. Kalau di sini saya akan menjelaskan dampak isu-isu lingkungan hidup. Isu-isu lingkungan hidup itu ada banyak sekali. Nah, saya akan menjelaskan salah satunya. Salah satunya adalah isu banjir. Isu banjir terjadinya menimbulkan kerugian secara material dan non-material bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah menimbulkan kerugian ekonomi, dua, kesulitan air bersih, yang ketiga menimbulkan masalah kesehatan. Nah, yang pertama itu menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir bisa menyebabkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya. Itu akan menyebabkan kerugian ekonomi yang harus membeli lagi atau menggantinya dengan yang baru. Yang kedua adalah kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih itu air banjir yang meluber dari sungai itu adalah air yang kotor. Nah, air yang bersih terdapat di lingkungan sekitar itu akan tercemar dengan sungai yang lingkungan kotor itu dan akhirnya menyebabkan kesulitan air bersih. Yang ketiga adalah menimbulkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini banyak sekali ya, tentang air yang dari sungai itu tidak steril dan banyak sekali kuman-kuman yang tidak kita tahu, dan itu sangat membahayakan bagi masyarakat sekitar yang tidak memperhatikan banjir itu. Sekian, terima kasih.
Cara mengatasi perubahan iklim yaitu 1. Menghemat penggunaan energi di rumah, 2. Menggunakan transportasi umum, 3. Konsumsi sayur-sayuran. Hal ini dikarenakan konsumsi makanan dari tanaman dan mengurangi konsumsi daging serta susu. Umumnya makanan tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih sedikit. 4. Gunakan kembali, perbaiki, atau daur ulang barang yang dimiliki. 5. Pilih produk ramah lingkungan seperti produk kemas daur ulang dan produk tumbuh-tumbuhan organik.